Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang MD3 Betul sekali. Dan pada saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan NTB. Selamat sore Bapak. Selamat petang Bapak. Assalamualaikum. Selamat Pak. Bapak. Bagaimana Pak sebetulnya tentang pendapat Bapak tentang kontroversi yang saat ini sedang menggembung Pak tentang Undang-Undang MD3 yang pasalnya terkait di mana melarang untuk menghina DPR yang akan ditakutkan akan membungkam kebebasan berpendapat dari masyarakat itu sendiri, Pak? Ya, pertama-tama kita harus punya versi yang paling valid, ya, sehingga nggak boleh ada kekeliruan. Ya. Sebab saya mengatakan berkali-kali tradisi parlementer kita atau tradisi kita berparlemen atau berlegislatif ya dalam terminologi presidensialisme itu cukup baru. Jadi pada dasarnya bukan cuma rakyat Indonesia, pejabat-pejabat juga di Indonesia ini belum terlalu paham juga. Legislatif itu apa, perbedaannya dengan eksekutif apa, perbedaannya dengan judikatif apa, itu banyak yang nggak paham juga. Paling kalau kembali itu pertanyaannya itu kembali ke pertanyaan anak SMA. Sebutkan 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Apa perbedaan antara cabang kekuasaan itu? Gitu-gitulah. Jadi belum banyak yang betul-betul tahu secara mendalam. Nah, DPR harus menyiapkan metode berkomunikasi kepada masyarakat supaya orang tahu ya DPR itu apa sebagai kamar terbesar dalam cabang kekuasaan legislatif. Nah, di tengah ketidaktahuan atau banyak yang salah paham itulah kita harus muncul dengan penjelasan yang baik. Ya. Pertama-tama sebenarnya Undang-Undang MD3 yang ada ini hampir sama dengan yang lalu. Perbedaannya itu hanya tambahan saja. Pertama itu tambahan tentang makna dari pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa selain hak bertanya, maka anggota DPR juga diberikan hak imunitas. Hak imunitas. Makna imunitas ini banyak yang nggak paham, dianggap ini DPR pengen kebal sendiri gitu. Aku kebal dong, DPR kebal dong gitu. Padahal ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar konstitusi negara sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Itu yang memberikan azas imunitas ini. Nah, itu yang ditambah, bukan sebenarnya bukan ditambah, itu yang penjelasannya ditambah dalam undang-undang. Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan imun itu? Nah, sebenarnya ada 2 ekstrimnya. Kalau saya termasuk yang berpandangan, imun itu artinya di DPR ini nggak ada rezim hukum, adanya rezim etik. Artinya kalau DPR itu ada apa-apa, masukkan dulu ke rezim etik. Kalau pelanggarannya itu selevel pelanggaran hukum, dia dipecat sementara, diberhentikan sementara, lalu diproses pembuktiannya di pengadilan, di hukum, di kepolisian, di KPK, di kejaksaan dan sebagainya gitu. Terbukti, ya kan, baru dia dipecat secara tetap gitu loh. Apa efeknya? Pertama-tama dia nggak setiap saat kemudian diganggu orang. Gitu loh, hanya ngomong begini dilaporin, hanya ngomong begini dilaporin, kan repot itu gitu loh, macam-macamnya. Itu nah, yang kedua, nama lembaga jadi nggak rusak karena yang diproses di pengadilan hukum itu yang mondar-mandir diperiksa oleh penegak hukum itu sudah bukan anggota DPR, dia sudah dipecat dulu. Karena sudah dipecat. Itu ekstrimnya kalau dalam pendirian saya untuk memaknai imunitas itu begitu. Nah, di teman-teman di undang-undang yang ada ini sebetulnya relatif lebih ringan. Karena ada beberapa masuk dunia hukum, masuk ke kita, apa yang disebut dengan pidana khusus itu. Masih masuk hukum. Ya, dan itu dengan izin presiden. Kalau izin presiden juga dari dulu juga izin presiden. Ya kan gitu. Jadi itu baru satu poin tuh. Ada poin kedua tentang hukum acara. DPR itu adalah pengawas tertinggi di negara ini. Hak ini diberikan oleh siapa? Oleh Undang-Undang Dasar. Bukan kita minta-minta sendiri nih, saya mau jadi pengawas tertinggi nih di negara ini. Bukan karena diminta oleh DPR. Dikasih oleh Undang-Undang Dasar. Cara ngawasnya gimana? Ya manggil orang. Bahkan kalau sistem presidensialisme yang benar tuh,
Setiap rapat itu orang disumpah. Setiap kesaksian di DPR itu adalah kesaksian sumpah, gitu loh. Nah, ada orang dipanggil nggak mau datang, ya harus bisa dipaksa. Nah, pemaksaan inilah yang dicantumkan dalam hukum acaranya. Kira-kira itulah yang dijelaskan itu, orang bilang, wah, tapi ini... kan ada beberapa pasal yang kontroversi seperti itu, Pak. Ya sebenarnya karena belum diberikan makna saja. Belum dijelaskan, diantaranya adalah itu tadi yang setiap orang itu. Setiap orang itu keinginan dari pemerintah. Tadinya yang mau ditaruh di situ adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan. Ya, dapat diproses hukum. Itu kenapa? Karena dia yang berhak atau yang wajib memenuhi panggilan. Tapi ternyata yang harus dipanggil oleh DPR kadang-kadang dalam penyelidikan misalnya bukan untuk memberikan atau memberitahukan membagi pengalaman ilmunya, tapi karena dia memang terlibat. Seperti dalam kasus pansus angket KPK kemarin. Ada banyak warga negara biasa yang dipanggil. Kenapa? Dia tahu perkara ini. Dia tahu bagaimana ada 162 kasus dari seorang narapidana ya yang sudah dipenjara tapi ditahan kasusnya, tidak diproses. Nah, dia wajib kalau diundang oleh DPR dia wajib datang. Harus datang. Nah, itulah pasal itu. Jadi bukan membungkam sembarangan orang di pinggir jalan, panggil, nggak ada. Kalau mengenai penghinaan parlemen, Pak? Ya, itu masuk ke dalam rezim Mahkamah Kehormatan tadi. Penghinaan itu artinya dia tidak melaksanakan hal-hal yang merupakan kewajiban DPR. Memanggil, dia tidak datang, itu kontempt namanya. Nah, pasal kontempt itu yang saya jelaskan berkali-kali. Cabang kekuasaan itu dulu namanya eksekutif saja. Lama-lama eksekutif sadar bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kenapa dia bilang begitu? Karena kalau power itu, dia eksekutif, tapi dia juga bikin undang-undang. Dia juga mengadili orang. Itu artinya ngumpul di satu tempat. Dan ini yang sering korup. Maka dipisahkan ini. Legislatif dipisah, yudikatif dipisah. Bahkan masih kuat eksekutifnya. Eksekutif sadar tentang ini, maka legislatif itu diberikan hak kehormatan. Supaya ketika dia mengeksersis keputusan eksekutif, atau deal dengan eksekutif, dia nggak gampang dikriminalisasi. Misalnya legislatif itu. Kenapa ada pasal contempt of parliament? Supaya kalau parlemen ngawasin ini kuat, karena memang ini sangat kuat. Kenapa ada pasal contempt of court? Supaya eksekutif tidak gampang mengintervensi pengadilan. Sebab kemampuan intervensinya eksekutif itu kuat. Itu maksudnya. Kenapa tidak ada contempt of eksekutif? Bahaya. Karena pada dasarnya eksekutif itu memang sangat kuat sedemikian rupa sehingga kalau diproteksi dengan pasal kontempt bisa-bisa dia nggak bisa diawasi. Nah, itu logika di balik semua ini sehingga kita perlu menjelaskan ke masyarakat secara baik sehingga masyarakat tuh bisa membaca, bisa melihat, oh itu toh maksudnya. Ini nggak ada hubungan dengan rakyat, ini hubungannya dengan pelaksanaan tugas DPR. Rakyat mah happy dong kalau DPR-nya jadi gampang manggilin orang untuk bersaksi di DPR. Harusnya gampang dong, orang rakyat yang milih DPR ini kok. Ongkos milih parlemen sekarang itu karena digabung dengan Pilpres hampir 30 triliun loh. Jangan disia-siakan. Ongkos milihnya itu hampir 30 triliun. Betul, jadi justru mempermudah ya Pak ya? Justru kalau DPR-nya kuat, rakyat senang. Wah, wakil saya kuat sekarang sehingga ngawasin pemerintah yang begitu besar uang yang dia pegang. Ini yang orang lupa ya. Eksekutif tuh megang 99% uang negara. DPR sama legislatif dan yudikatif itu maksimal nggak sampai 1%. Nggak sampai 1% di Indonesia. Nggak sampai 1% di Indonesia. Jauh sekali perbedaannya. Jauh sekali. Jadi yang harus diawasi ini eksekutif. Jadi kalau rakyat melihat, loh legislatifnya kuat betul, wah senang saya. Karena dengan kuatnya legislatif, dia bisa ngawasin uang saya itu. Nggak dicuri itu duit yang begitu banyak. Tapi kalau legislatifnya dibikin lemah, kemampuan ngawasinya rendah, habislah uang kita ini. Seperti itu ya. Gitu. Bapak, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Pak ya. Bapak, ini ada pertanyaan dari netizen, dari Surya ini yang mengatakan bahwa apa benar Pak dengan Undang-Undang MD3 yang baru ini nanti rakyat mengkritik DPR nanti bisa dipidanakan seperti itu. Jadi itu yang saya ulang-ulang mengatakan. Jadi legislatif itu
berjarak dengan fungsi-fungsi eksekusi. Karena itu mustahil itu DPR itu bisa melakukan hal-hal yang selama ini merupakan atau secara teoritis merupakan fungsi daripada eksekutif, ya. Jadi misalnya keluar istilah DPR membungkam rakyat, DPR anti kritik, DPR ingin memenjarakan rakyat, itu mustahil semuanya, ya. Itu datang dari cara berpikir yang salah, tidak paham demokrasi, tidak paham trias politika, fungsi cabang-cabang kekuasaan, tidak paham ketatanegaraan, ya. Sebab DPR itu dengan fungsi-fungsi eksekusi itu jauh jaraknya. Nah, karena itu dalam undang-undang sebenarnya kalau kritik itu memang nggak ada dosanya, ya. Di Indonesia ini tidak ada dosa terhadap kritik. Dan saya nggak tahu itu pasal di mana, nggak ada itu, ya. Yang ada itu dosanya itu adalah penghinaan. Yang dimaksud penghinaan parlemen. Nah, kalau penghinaan itu sebenarnya kalau pribadi dihina nggak perlu DPR, nggak perlu sebagai presiden, nggak perlu sebagai hakim. Saya merasa tersinggung dihina orang, saya langsung lapor polisi. Itu ada dalam KUHP, pasal penghinaan namanya. Ya kan, pasal penghinaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, itu saya bisa lapor langsung. Nah, maka penghinaan yang dimaksud dengan DPR itu adalah penghinaan kepada pelaksanaan tugas kelembagaan. Itu loh. Jadi bukan kepada pribadi, sebab pribadi bisa melapor langsung ke polisi. Yang ada itu adalah penghinaan kepada lembaga. Contohnya seperti apa? Tapi di situ disebut setiap orang. Karena setiap orang bisa berhubungan dengan DPR. Tadi itu dipanggil nggak datang. Padahal menurut undang-undang dia adalah saksi, dia mengerti, terlibat dan sebagainya dalam satu perkara yang sedang diselidiki oleh DPR. Tidak datang, menghina namanya. Itu salah satu contohnya. Ya, itu salah satunya. Pimpinan lembaga negara, dirjen pajak, polisi, jaksa, ketua KPK, termasuk di dalam hal ini presiden. Saking kuatnya fungsi pengawasan DPR itu, selama ini sih kita nggak pernah panggil presiden. Tapi saking kuatnya karena ini posisi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, itulah makna dari penghinaan itu, bukan ada yang sekarang nakut-nakutin masyarakat seolah-olah itu pribadi. Iya, benar. Demo di depan sana dijemput masuk. Gimana caranya? Dan di media sosial kan sekarang banyak nih Pak kritikan-kritikan ke media DPR. Sosial ini banyak tahayulnya juga. Seperti itu ya. Banyak orang nggak paham, tapi karena ngomongnya pakai akun yang tidak bisa dilacak. Betul. Begitu. Jadi tadi salah satu contohnya penghinaan parlemen seperti itu, Dedi. Kita masih ada pertanyaan lagi dari netizen nih, Pak. Dan jika Presiden memang tetap tidak menandatangani Undang-Undang MD3, apakah legalitas Undang-Undang MD3 ini akan masih kuat? Legal setelah 30 hari. Setelah 30 hari, tanda tangan tidak tanda tangan, Menteri Hukum dan HAM diwajibkan untuk memasukkan undang-undang ini dalam berita negara. Diumumkan dalam berita negara dan diasumsikan semua orang tahu tentang undang-undang ini setelah 30 hari. Nah, karena diasumsikan semua orang tahu dalam 30 hari, maka semua orang wajib melaksanakan dan terikat dengan undang-undang itu. Jadi kita tidak perlu menunggu Presiden untuk tanda tangan 30 hari. 30 hari itu ya Pak. Tapi kalau mau berlaku besok, Presidennya teken besok. Seperti itu. Saya tadi menghimbau sebaiknya Presiden jangan dihasut dengan yang tidak-tidak. Ya kan? Ini undang-undang adalah bagus bagi pelaksanaan fungsi DPR. Semakin kuat DPR, semakin bisa melaksanakan fungsinya, yang terbantu itu Presiden. Sebab yang diawasi itu adalah kerja dari lembaga-lembaga yang begitu banyak. Bayangkan ya, Presiden itu mengelola uang saja. Cash ini ya, 2.240 triliun APBN 2018. Cash itu. Belum yang namanya izin, belum yang namanya aset negara, BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan, itu banyak betul. Apa bisa Presiden ngawasi ini sendiri? Nggak bisa. Jadi dia memerlukan DPR yang kuat supaya memperkuat Presiden juga. Begitu cara berpikirnya. Seperti itu ya Bapak. Demokrasi kita. Nah, terakhir ini Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini agar lebih tahu mengenai Undang-Undang MD3 ini? Himbauannya seperti masyarakat itu jangan mau dihasut oleh kelompok yang memang kerjanya itu selalu DPR itu dibikin lemah.
Karena mereka memang adalah yang ingin memanfaatkan sumber daya negara, baik yang ada dalam APBN maupun yang tidak ada dalam APBN itu tanpa pengawasan. Kalau main-main ya kan di APBN, DPR-nya lemah jadi nggak terkontrol. Main-main di BUMN, menguasai kekayaan negara, tidak terkontrol karena DPR-nya lemah. Mencuri di hutan, tidak terkontrol karena DPR-nya lemah. Sekongkol dengan pejabat, antara pengusaha dengan pejabat, sekongkol untuk merugikan keuangan negara, tidak terlihat karena DPR-nya lemah. Nah, ini ada kelompok memang yang ingin DPR itu nggak kuat. Nah, padahal rakyat perlunya DPR yang kuat. Jadi ya, bantulah DPR ini jadi kuat supaya kaki tangan pengawasan rakyat itu menjadi kuat. Dan itu yang terjadi di negara-negara demokrasi. Setiap hari kita lihat DPR-nya itu kuat, manggilin semua orang. Kamu ada kesalahan sini. Ini apa nama infrastruktur 14 titik jatuh, panggil itu menterinya. Ada apa yang terjadi? Panggil ini Pinpro-nya. Ini ada masalah mati lampu 24 jam, panggil. Ini ada salah kemacetan, panggil. Ini ada banjir, panggil. Harusnya begitu supaya eksekutif itu bekerja dengan pengawasan dan mereka ingin perform. Karena kalau tidak DPR akan menggunakan hak-hak lainnya, bahkan bisa untuk melakukan investigasi, hak menyatakan pendapat yang lebih tinggi kepada pemerintahan. Begitu. Ya, Pak, ya? Jadi kuatnya DPR adalah bahagianya rakyat Indonesia. Karena semakin pengawasannya semakin kuat. Ya. Jadi kita bisa menjadi lebih nyaman lagi kan, karena uang kita diawasi dengan betul sekali dan begitu. Juga tepat sasaran seperti itu. Terima kasih Bapak Fahrihamzah atas waktunya. Dan pemirsa, kami akhiri Suara Parlemen pada petang hari ini. Saya Nandita Eriska dan juga rekan saya Dede Ramadan dan juga Bapak Fahrihamzah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Bapak terima kasih ya Pak. Terima kasih.